Selamat berjumpa kembali di materi informatika. Kali ini kita membahas komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan suatu konsep pertukaran data. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah suatu proses perpindahan dari pesan dari originator atau sumber pesan ke penerima atau receiver. Pada komunikasi data, unsur pesan dalam komunikasinya adalah data. Jadi secara mudahnya komunikasi data dengan ponsel dapat kita artikan sebagai suatu upaya atau proses perpindahan data dari sumber data atau perangkat originator data ke perangkat penerima ya atau receiver dengan perangkat penerimanya atau salah satu di antaranya itu adalah berupa perangkat ponsel. Salah satu berarti ponsel boleh berkomunikasi dengan perangkat non-ponsel. Perangkat apa saja? Bisa perangkat komputer lainnya seperti laptop, desktop, tablet, server, bisa juga dengan perangkat cerdas seperti gelang cerdas atau smart band, smartwatch, smart home, dan perangkat IoT lainnya. Ponsel atau dikenal juga dengan nama handphone. Ponsel merupakan nama singkat dari telepon seluler. Merupakan perangkat komunikasi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio yang biasa dengan mudah dibawa atau bersifat portable. Kenapa dinamakan seluler? Dinamakan seluler karena faktor bagaimana prinsip kerjanya ketika perangkat bergerak atau berpindah tempat ya, tetap bisa terhubung dengan stasiun pemancar atau BTS, yaitu dengan cara berpindah dari satu frekuensi ya dari satu sel frekuensi BTS terdekat ke sel frekuensi BTS berikutnya. Awalnya ponsel hanya digunakan sebagai alat komunikasi suara saja, baik itu analog maupun digital. Sejalan dengan perkembangannya, ponsel juga digunakan untuk komunikasi data, khususnya untuk komunikasi data digital. Ponsel pintar atau smart home tak ubahnya dengan perangkat komputer, atau bisa kita katakan sebagai perangkat gabungan antara ponsel dan komputer. Sebagai sebuah komputer, ya, ponsel pintar mempunyai kemampuan komunikasi data yang lebih baik, lebih luas dibandingkan ponsel biasa. Dengan memanfaatkan koneksi internet, ponsel pintar bisa mengakses berbagai layanan komunikasi di internet. Apa yang dapat dikomunikasikan dengan menggunakan ponsel? Ya. Apa saja data yang biasa atau bisa kita pertukarkan dari dan ke ponsel? Di awal-awal perkembangannya, ponsel bisa digunakan atau biasa digunakan untuk bertukar seperti pesan singkat atau yang biasa kita kenal dengan nama SMS, lalu pesan broadcast dari operator, ya, jadi kita bisa berlangganan pesan atau informasi dari operator. Lalu kita bisa bertukar-menukar data kontak, ya, atau yang dikenal juga dengan istilah VCard atau virtual card, ya, seperti kartu nama virtual begitu, yaitu yang biasanya berisikan data nomor telepon kontak yang kita simpan atau yang ada di perangkat ponsel kita. Ya. Dan tentu saja pertukaran komunikasi datanya juga sudah mulai bisa menggunakan layanan surel atau layanan email. Nah, pada ponsel dengan sebutan ponsel pintar, ya, kemampuan komunikasi datanya jauh lebih baik daripada ponsel yang biasa atau ponsel-ponsel pada tahap awal. Yaitu ponsel pintar dapat menghantarkan media komunikasi yang lebih beragam dibandingkan dengan ponsel biasa. Media-media komunikasinya yaitu seperti citra atau gambar, ya, seperti foto, grafik, ya, baik itu foto yang diambil dengan perangkat ponselnya maupun image-image yang lain yang kita dapatkan dari berbagai sumber yang lain, ya. Dan tentu saja juga kita bisa bertukar, ya, atau berkomunikasi data dengan menggunakan media video, ya.
dengan tentu saja dilengkapi juga dengan menggunakan audio digital. Selain itu, kita juga bisa bertukar atau berkomunikasi data dengan mengirimkan dokumen-dokumen kerja, seperti berbagai macam file dokumen kerja, ya. Tidak hanya sebatas pada file yang bersifat portable, ya, printable, ya, tapi juga dokumen-dokumen kerja yang lainnya. Jadi berbagai format dokumen kerja bisa kita kirimkan lewat media atau perangkat ponsel pintar. Di samping itu, dengan kemampuan ponsel pintar yang dilengkapi dengan berbagai sensor, kita juga bisa bertukar data tentang sensor lingkungan seperti sensor lokasi, ya, lokasi baik itu lokasi perangkat maupun lokasi pengguna, dan juga berbagai sensor-sensor yang lain seperti proximity, ya, atau intensitas cahaya. Nah, bagaimana cara komunikasinya ini bekerja di perangkat ponsel? Ya, nanti kita akan bahas sekilas bagaimana caranya perangkat ponsel ini menjembatani komunikasi data digital. Medium komunikasi, ya, atau jalur atau lewat apa komunikasi data di ponsel ini berlangsung. Ya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana cara kerjanya, kita lihat dulu medium komunikasinya. Secara umum, medium komunikasi yang dapat digunakan oleh perangkat ponsel sampai saat ini itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu medium nirkabel dan medium kabel. Ya. Jadi yang menggunakan kabel dan yang menggunakan atau tanpa kabel atau nirkabel. Tentu saja sebagai perangkat seluler, ya, dominan medium komunikasinya adalah medium nirkabel. Medium nirkabel yang ada di perangkat ponsel atau di jaringan seluler atau di jaringan ponsel, ya, diantaranya yang utama tentu saja menggunakan medium jaringan seluler. Ya. Komunikasi data yang difasilitasi oleh jaringan seluler sudah ada sejak generasi kedua atau 2G. Ya. Sementara yang generasi pertama itu masih digunakan sebatas untuk keperluan komunikasi data suara. Ya. Masih sebatas digunakan untuk komunikasi berbasiskan suara. Khususnya adalah suara yang analog. Ya. Sejak generasi kedua inilah dikembangkan teknologi GPRS dan EDGE. Pada generasi ketiga tersedia teknologi UMTS dan HSPA, yang mana teknologi ini mempunyai kemampuan transmisi data yang jauh lebih baik, ya, daripada generasi kedua. Pada generasi ketiga mulai memanfaatkan jaringan seluler mulai dimanfaatkan untuk komunikasi data yang lebih beragam, khususnya dengan media citra dan video. Ya, jadi pada generasi ketiga ini sudah mulai muncul layanan-layanan komunikasi data berbasiskan video, ya, entah itu seperti video call, kemudian saling berkirim foto, kartu, dan sebagainya. Ya. Pada generasi keempat atau 4G, dengan teknologi LTE yang lebih baik daripada teknologi generasi ketiga, ya, yang dimana LTE ini jauh lebih baik dibandingkan dengan UMTS dan HSPA, komunikasi data di jaringan seluler lebih masif lagi. Berkembang berbagai layanan streaming, ya, baik itu audio streaming maupun video streaming, yang dapat diakses di di perangkat ponsel. Kemudian pada generasi kelima yang sudah mulai berkembang saat ini, kemampuan medium seluler memfasilitasi komunikasi data semakin baik lagi, semakin cepat, sehingga diharapkan semakin menumbuhkan berbagai layanan-layanan komunikasi yang lebih beragam dan lebih menarik bagi pengguna. Nah, selain perkembangan jaringan seluler, ya, atau selain difasilitasi oleh perkembangan jaringan seluler, perangkat ponsel juga dilengkapi dengan beberapa teknologi komunikasi data nirkabel yang lain. Sejak generasi kedua, ya,
perangkat ponsel itu sudah mulai ada yang dilengkapi dengan medium yang namanya infrared. Fitur ini dapat digunakan untuk bertukar data antar perangkat yang dilengkapi dengan sensor infrared. Jadi sesama perangkat ponsel yang dilengkapi dengan infrared itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya. Namun ya, komunikasinya itu terbatas. Ya. Komunikasinya terbatas, hanya bisa digunakan pada komunikasi jarak dekat atau jarak pendek. Teknologi ini tidak begitu berkembang karena kemampuannya yang tidak begitu baik. Jadi pertama perangkatnya harus saling berhadapan-hadapan dalam posisi yang sangat dekat, di mana antar sensor infrarednya itu harus berada dalam posisi garis lurus tanpa halangan. Ya. Karena itu dia tidak begitu berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya dikembangkan teknologi Bluetooth sebagai medium komunikasi antar perangkat jarak dekat. Jadi saingannya dari infrared. Ya. Bluetooth memberikan fasilitas komunikasi yang lebih baik daripada infrared. Dikarenakan posisi perangkat tidak harus saling berhadapan-hadapan. Jadi antar sensor Bluetooth itu tidak harus dalam posisi garis lurus. Ya. Sementara kalau di infrared itu posisinya harus saling berhadapan-hadapan. Sinyal Bluetooth menyebar sekitar perangkat, jadi dia bersifat omni, ya. Sehingga penggunaan medium ini sangat beragam, ya. Karena tidak harus berhadapan-hadapan, jadi yang penting jaraknya cukup berdekatan, maka posisi antar perangkat bisa di mana saja, ya, lebih bebas posisinya. Ya. Jadi penggunaannya tidak hanya sekedar untuk bertukar pesan, bertukar file, begitu. Namun penggunaan Bluetooth sudah mulai beragam. Ya. Bluetooth dimanfaatkan untuk keperluan streaming audio seperti musik, ya, ataupun suara telepon ke perangkat speaker nirkabel yang dikenal juga dengan istilah speaker Bluetooth. Ya. Speaker nirkabel Bluetooth itu ada berupa earphone, headphone, maupun speaker desktop. Dengan menggunakan koneksi Bluetooth ini, maka kita bisa menghubungkan perangkat ponsel dengan perangkat-perangkat speaker nirkabel itu tanpa harus menghubungkan jaringan kabel satu sama lain. Ya. Akhir tahun 90-an, ya sekitar tahun 1997, berkembang teknologi jaringan komputer nirkabel yang lebih dikenal dengan nama atau istilah Wi-Fi. Nah, pada tahun-tahun itu juga berkembang perangkat ponsel pintar, yaitu perpaduan perangkat ponsel dan komputer mini. Karena pada dasarnya perangkat ponsel pintar ini merupakan suatu perangkat komputer, maka dimungkinkan juga menanamkan teknologi Wi-Fi di perangkat ponsel tersebut. Ya, jadi di perangkat ponsel pintar bisa kita sisipkan atau bisa ditambahkan komponen Wi-Fi. Ya. Nah, Wi-Fi sebagai sebuah teknologi medium komunikasi di jaringan komputer, maka Wi-Fi ini ya di jaringan ponsel dapat digunakan sebagai medium komunikasi yang setara dengan komunikasi di jaringan komputer. Ya. Jadi ponsel sudah bisa bergabung di jaringan komputer dengan menggunakan Wi-Fi. Kita bisa melakukan komunikasi apa saja yang didukung oleh jaringan komputer. Ya. Jadi semua layanan komunikasi berbasis jaringan komputer bisa kita akses dari ponsel yang dilengkapi dengan Wi-Fi. Termasuk untuk keperluan akses internet. Berbeda dengan Bluetooth yang menggunakan gelombang radio, NFC sebagai sebuah teknologi komunikasi data jarak dekat ya, yang dikembangkan ya. Jadi untuk perangkat-perangkat yang baik itu perangkat ponsel maupun perangkat non ponsel, ya, dengan menggunakan bedanya dia dengan Bluetooth itu adalah kalau Bluetooth menggunakan gelombang radio,
maka NFC dikembangkan dengan menggunakan medan magnet. Tentu saja di sini medan magnetnya adalah dengan menggunakan medan magnet elektrik. Namun sayangnya kapasitas pengantaran datanya tidak begitu besar. Ya, tidak begitu besar sehingga teknologi ini sampai saat ini ya, masih banyak digunakan. Namun biasanya teknologi NFC ini digunakan untuk bertukar data yang singkat. Ya, singkat dengan kapasitas data yang cukup kecil. Biasanya hanya digunakan untuk komunikasi-komunikasi yang bersifat satu hentakan atau satu transaksi. Lalu bagaimana dengan medium kabel? Ya, tadi kan kita ulas medium-medium yang bersifatnya kabel. Lalu apakah ponsel tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan medium kabel? Bisa. Ya. Tentu saja perangkat ponsel memungkinkan komunikasi dengan perangkat-perangkat yang lain, ya, itu dengan menggunakan medium kabel. Pada saat ini umumnya medium kabel yang tersedia itu ada dua jenis. Yang umum itu adalah USB, Universal Serial Bus kabel, ya. Baik itu kalau sekarang itu adalah yang terkini itu adalah USB Type-C, ya. Digunakan sebagai medium komunikasi ya dari ponsel dengan perangkat komputer lainnya, entah itu sesama ponsel maupun perangkat komputer non ponsel ya, seperti laptop, desktop, tablet dan sebagainya. Selain kabel USB ada juga kabel yang dinamakan kabel MHL ya, Medium High Definition Link. Nah, berbeda dengan kabel USB ini yang bisa digunakan secara universal untuk berbagai perangkat komputer, kabel HMAL biasanya dikhususkan untuk komunikasi data untuk keperluan transmisi data audio video dari perangkat ponsel ke perangkat-perangkat yang bisa menerima transmisi data audio video seperti TV pintar atau smart TV ya. Kemudian player misalnya. Ya, jadi FHL ini khusus biasanya digunakan untuk keperluan transmisi data audio video dari ponsel ke perangkat-perangkat penyaji media audio visual. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan bagaimana cara kerja komunikasi data dengan menggunakan ponsel. Tentunya cara kerja tergantung medium dan media yang dikomunikasikan. Mengirim pesan singkat atau SMS lewat medium jaringan seluler tentu berbeda dengan mengirimkan foto lewat medium Bluetooth. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Mengirim data dari komputer berupa dokumen tentu berbeda caranya dengan mengirim SMS ya, dari ponsel ke ponsel yang lain. Mari kita simak salah satunya. Pertama kita simak komunikasi SMS. Ini merupakan komunikasi data yang sudah ada sejak awal-awal perkembangan ponsel generasi kedua. Ya. Bagaimana komunikasi layanan SMS yang bekerja di jaringan seluler yang disediakan oleh penyedia jasa layanan seluler atau yang bisa kita kenal dengan istilah operator seluler atau provider seluler. Ya. Tentunya untuk bisa menggunakan layanan ini kita menggunakan atau membutuhkan perangkat ponsel atau handphone yang dilengkapi dengan kemampuan mengirim dan menerima pesan SMS. SMS dari perangkat ponsel dikirimkan ke BTS terdekat lewat yang dinamakan sebagai control channel atau kanal kendali.
Ya. Jadi di jaringan seluler, ponsel kita setiap saat terhubung dengan BTS terdekat, ya. Dan untuk menjalin hubungan ini, ponsel kita dengan BTS itu saling bertukar data atau bertukar sinyal lewat kontrol channel. Ya. Nah, ketika kita mengirimkan SMS, pesan SMS kita ini dikemas, ya, lalu dihantarkan lewat kanal yang sama dengan kanal kendali tersebut. Ya, jadi tidak menggunakan kanal untuk keperluan audio atau suara telepon, ya, tapi dihantarkan lewat kanal kendali atau control channel. Nah, setelah sampai di BTS terdekat, ya, maka selanjutnya tugas BTS tersebut untuk mengantarkan pesan ke SMS Center, ya, yaitu sebuah server yang tugasnya untuk menerima pesan-pesan SMS, kemudian menampungnya dan meneruskan, ya, ke perangkat-perangkat ponsel tujuan. Ya. Di mana posisi SMS Center? Tentu saja posisi daripada SMS Center ini adalah ada di data center milik operator seluler. Ya. Nah, setelah SMS kita itu sampai di SMS Center, selanjutnya oleh SMS Center, pesan SMS ini akan diteruskan ke perangkat tujuan. Ya, jadi tugasnya SMS Center mencari di mana kira-kira perangkat tujuan itu berada. Nah, pesan SMS dihantarkan ke BTS terdekat dengan yang perangkat ponsel tujuan itu berada. Dan selanjutnya nanti oleh BTS terdekat tersebut, pesan SMS diteruskan ke perangkat tujuan. Maka sampailah SMS yang kita kirim itu ke perangkat tujuan. Jadi komunikasi data berbasiskan SMS itu sepenuhnya menggunakan jalur jaringan yang disediakan oleh operator seluler atau jaringan seluler itu sendiri. Ya. Baik itu generasi kedua, ketiga, keempat maupun kelima. Ya. Nah, tentu saja cara ini hanya khusus digunakan untuk komunikasi data berbasiskan SMS. Ya, cara yang ini tidak bisa kita gunakan untuk keperluan komunikasi data berbasiskan media yang lain seperti email, ya, maupun video maupun audio streaming, begitu. Ya. Nah, mirip dengan layanan SMS, ya, saat ini berkembang yang namanya layanan over the top. Ya. Apa itu layanan OTT atau over the top? Layanan OTT merupakan layanan komunikasi data yang biasanya diselenggarakan di jaringan internet. Ya. Jadi layanan ini biasanya disediakan atau memanfaatkan jaringan internet, tidak menggunakan jaringan seluler. Namun, ya, kenapa dia dinamakan over the top? Karena layanan-layanan ini mempunyai, ya, kemiripan dengan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan infrastruktur seperti penyedia layanan seluler. Ya. Nah, lalu faktor lain yang dinamakan dia over the top itu adalah ketika dia memberikan layanan ini ke pengguna, dia menumpang di layanan-layanan infrastruktur. Salah satunya itu adalah WhatsApp. Kenapa WhatsApp kita sebut sebagai layanan over the top? Pertama, dia mirip dengan SMS, yaitu untuk keperluan bertukar pesan secara instan atau secara cepat. Ya. Dari satu ponsel ke ponsel yang lain. Jadi punya kemiripan, ya. SMS, pesan singkat dari satu ponsel ke ponsel yang lain. WhatsApp juga sama, dari satu ponsel dengan ponsel yang lain. Karena dia perangkat yang digunakan untuk bertukar pesan itu adalah ponsel, maka tentu saja dia menumpang di jaringan ponsel itu sendiri. Ya.
Jadi dia layanan yang berbasiskan internet tetapi menumpang di infrastruktur ponsel. Karena itu dia disebut sebagai layanan over the top. Ya. Nah, tentu saja layanan over the top ini sedikit berbeda dengan layanan yang konvensional dari operator selulernya. Dalam hal ini adalah SMS. Ya. Lalu bagaimana komunikasi over the top dari WhatsApp itu berlangsung? Aplikasi WhatsApp mengirimkan data pesan WhatsApp ke server WA yang ada di internet. Lewat apa? Ya, jadi dari ponsel kita mengetik pesan WhatsApp, dikirimkan ke server WhatsApp. Lewat apa? Tentunya lewat jaringan internet. Jaringan internet yang disediakan oleh operator seluler. Baik itu menggunakan GPRS, EDGE, LTE maupun yang generasi kelima. Ya. Jadi setelah datanya pesan WhatsApp ini sampai di server WhatsApp, maka selanjutnya tugas dari server WA ini meneruskan ya data pesan WA ke perangkat tujuan, juga melalui jaringan internet. Tentu saja jaringan internetnya tidak harus menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh seluler. Ya. Karena beberapa perangkat ponsel pintar itu sudah dilengkapi dengan koneksi berbasiskan Wi-Fi, ya. Artinya perangkat-perangkat ponsel ini tidak harus menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh operator seluler untuk bisa berkomunikasi atau terhubung dengan internet. Ya. Jadi apapun caranya atau siapapun penyedianya, yang penting adalah perangkat-perangkat ponsel ini terhubung dengan internet untuk bisa menggunakan layanan over the top. Ya. Jadi nantinya server WA mengirimkan data tersebut lewat jaringan internet ke perangkat tujuan. Maka terlihat di sini perbedaan layanan komunikasi data berbasiskan SMS dengan layanan komunikasi data berbasiskan jaringan komputer lewat media atau lewat infrastruktur over the top. Nah, selain kita kaji sudut pandang penggunaan ponsel sebagai media komunikasi data, ya, untuk keperluan komunikasi data bisa juga ponsel kita posisikan sebagai perantara, ya, atau sebagai perkakas perantara, ya, untuk bisa terhubung ke internet. Saat ini semua operator penyedia layanan seluler juga menyediakan fasilitas jaringan internet atau koneksi ke jaringan internet bagi pelanggannya. Umumnya para pelanggan mengakses layanan internet dari perangkat ponsel masing-masing, ya, lewat layanan internet yang disediakan oleh operator seluler. Layanan akses internet di perangkat atau melalui perangkat ponsel bisa kita teruskan, ya, atau bisa kita berbagi pakai ke perangkat komputer lainnya seperti laptop, desktop maupun tablet. Bagaimana caranya? Secara umum saat ini ada dua cara yang bisa kita tempuh. Pertama, kita bisa memanfaatkan komponen modem di perangkat ponsel sebagai modem koneksi internet bagi perangkat komputer lainnya. Apa itu modem? Modem merupakan komponen I/O di jaringan di perangkat komputer, ya, yaitu perangkat antarmuka antara komputer dengan jaringan telekomunikasi. Fungsi komponen modem adalah melakukan konversi sinyal antara sinyal data di komputer dengan sinyal telekomunikasi. Ya. Jadi konversinya dua arah. Dari sinyal komputer ke sinyal telekomunikasi dan dari telekomunikasi ke komputer. Jika telekomunikasinya berbasiskan analog, maka terjadi konversi dari digital ke analog dan dari analog ke digital. Ya.
Dengan menggunakan kabel data sesuai dengan spesifikasi perangkat ponselnya, kita bisa menghubungkan komputer kita seperti laptop ataupun desktop ke modem yang ada di ponsel. Lalu kita bisa connect ke jaringan internet dengan mengdial atau mengakses layanan internet yang disediakan oleh operator seluler lewat modem yang ada di perangkat ponsel. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan berbagi koneksi internet di ponsel lewat jaringan nirkabel Wi-Fi. Ya. Cara ini dikenal juga dengan istilah tethering. Jadi tethering itu kita berbagi layanan, berbagi pakai akses internet yang ada di ponsel dengan perangkat-perangkat lainnya di sekitar ponsel lewat teknologi Wi-Fi. Di ponsel kita aktifkan layanan tethering, maka ponsel berfungsi sebagai akses point di Wi-Fi. Ya. Dengan beralih fungsinya ponsel sebagai akses point, maka selanjutnya komputer-komputer yang ada di sekitar ponsel ya bisa terkoneksi ke jaringan akses point ponsel itu sendiri. Maka setelah itu terhubunglah komputer-komputer yang ada di sekitar ponsel ke jaringan internet untuk bisa selanjutnya kita gunakan melakukan komunikasi data. Demikian materi singkat tentang komunikasi data dengan ponsel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.